Nah, udah lihat konten ini belum? Pak Alimin ini mendukung hukuman mati. Betul kan Pak Alimin? Ya, Dan sudah pernah menjatuhkan hukuman mati. pernah. Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu ada perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya? Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga Apakah perenungan yang saudara, mendalam juga. apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton, misalkan. bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar, Pak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia. Karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Jadi menurut gue mereduksi perdebatan hukum itu dan kemudian jadi tudingan wakil Tuhan itu cuma memamerkan kemalasan berpikir ya. Kalau pengen negara ini maju, biasakan bawa data dan nalar ke meja rapat ya, bukan metafora yang bikin orang bingung dan tepung jidat ya. Tapi gue kasih disclaimer dulu, biar aman dari tuduhan atau sentimen aneh-aneh ya. Gue pribadi adalah orang yang juga menolak hukuman mati. Tapi gue percaya cara menolak yang barusan gue denger itu jujur bikin kita agak sedikit bingung. Karena menurut gue kita tuh punya akal, ada banyak cara buat mengkonversi hukuman jadi setara. Ya prinsipnya menciptakan konsekuensi yang setara dan keadilan yang memang lebih manusiawi gitu. Jadi anggota DPR ini bilang kalau mendukung hukuman mati itu berarti merasa jadi wakil Tuhan. Menolak hukuman mati itu ya sama dengan hak demokratis setiap orang ya. Kita lagi ngomong kebijakan hukum pidana, produk konstitusi, pasal KUHP, dan logika sosial ya, bukan perebutan kursi malaikat. Jadi mesti pakai logika yang benar. Semua aturan pidana itu kan sebelumnya lahir dari undang-undang yang memang dibikin oleh DPR sendiri. Nah, putusan hukuman mati atau penggantian ya, atau nanti dikonversi, dijalankan oleh pengadilan negara, bukan rumah ibadah. Jadi menuduh wakil Tuhan itu slip logika, bukan kritik kebijakan. Jadi hati-hati, kadang ada orang yang ngomongnya teratur, lembut, tapi logikanya tetap salah. Nah itu sama aja misalnya kalau lu lagi ada di sidang perceraian agama, berarti itu orang yang memutuskan tuh wakil cupid kali gitu. Atau lagi debat soal kemacetan Jakarta, terus lawan debatnya nyeletuk, wah berarti lo merasa lo ini dewa jalanan gitu ya. Lucu gak sih? Lucu iya sih, tapi relevan sama sekali nggak. Padahal kalau niat menolak hukuman mati, itu banyak cara yang lebih baik lagi. Angkat data efektivitas pencegahan kejahatan, resiko salah vonis, atau ya mungkin bisa didorong restoratif justice. Itu semua argumen yang kuat dan bisa diuji. Bukan lemparan frasa kosmik atau bawa-bawa konsep ketuhanan gitu ya. Halo, siapa nih? DPR, Dewan Perwakilan Roblox. Nah, minta maaf, ngapa Pak? Hakim yang memvonis mati Ferdy Sambo dicecar DPR. Bapak segala minta maaf, dia apaan sih? Enggak aneh begitu. Bapak segala minta maaf, udah biasa. Iya, SOP-nya itu begini. Orang jujur harus banyak musuhnya. Penjahat harus belain penjahat lainnya. Gitu Pak. Iya, jadi udah biasa, gak usah merasa wakil Tuhan. Si bapak kosong. Dengerin saya Pak. Hakim memvonis tersangka itu pasti kan keputusannya berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan resep risol mayo. Jadi wajar bapak kosong begini. Nyogok berapa sih waktu daftar jadi anggota? Nah, canda bapak pecat. Dia marah. Jangan marah ngopi. Mau punya duit ya, gue tahu gua. Lu udah cair udah. Berapa? 180 juta. Harga diri lu seharga Brio second. Ya, iya segitu. Pajaknya mati setahun. Ngeri. Kenapa Pak? Diseruduk warga rumahnya. Bapak, suujon aja sama rakyat. Rakyat tuh nggak nyerbu, nggak nyeruduk, enggak. Kita cuma silaturahmi. Sekarang Bapak di mana? Ini kita di depan rumah ini. Pak. Kabur.